Sebelum kita lanjut, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah klik video ini. Dan buat kamu yang udah like, komen di bawah video ini, subscribe channelku, dan share video ini karena akan ada video terbaru dan terupdate setiap harinya. Hai sobat, mari kita mengenal ikan cana asiatica. Jenis ini memiliki 3 varian yang berbeda. Ketiga varian cana asiatica juga mempunyai keunikan dan kecantikannya masing-masing. Untuk 2 jenis ikan asiatica, baik ikan asiatica RS, red spot, maupun asiatica west, white spot, sering dilibatkan dalam berbagai penyelenggaraan kontes cana. Untuk itu, dalam upaya membentuk atau memogres husunya cana asiatica west, white spot, agar memperoleh hasil sesuai standar kontes, maka sebaiknya seorang harus pahami dulu 5 poin penting berikut. 1. Adaptasi. Impresi atau adaptasi ini adalah kemampuan ikan dalam menguasai lingkungan baru. Jadi dalam hal ini seorang harus bisa melatih ikan cana asiatica west agar lebih kuat atau tahan dengan suasana baru. Diakui ikan cana asiatica ini termasuk cana yang cukup lambat dalam beradaptasi. Berbeda dengan karakter ikan cana pulcra, ikan asiatica baik ketiganya sama-sama sangat rentan stres dengan perubahan air baik akibat perpindahan tank ataupun pergantian air. Untuk mencari aman dalam perawatan, memang jangan terlalu sering melakukan pergantian air. Akan tetapi, jika kondisi dari ikan itu akan diikut sertakan dalam sebuah latihan pergantian air bisa dilakukan 10 hari sekali secara rutin. Sehingga dalam sebulan ikan mengalami 3 kali perubahan air. Pola pergantian air baru harus dilakukan secara bertahap. 10 hari pertama 30% air lama dibuang untuk kemudian diganti 30% air baru, demikian pula pada 10 hari kedua 50%, dan 10 hari ketiga 70% juga dilakukan. Hal sama dalam pergantian air tersebut sebaiknya menggunakan air endapan yang sudah dipersiapkan 3 hari sebelumnya. 2. Mental. Kondisi mental ikan-ikan cana asiatica west sangat erat kaitannya dengan kemampuan cana dalam beradaptasi. Kebanyakan di masa-masa awal dengan suasana lingkungan baru, cana mengalami stres. Hal tersebut ditandai dengan kondisi mager, sementara sirip dan ekor menguncup. Biasanya ikan cana asiatica west yang bermental kuat akan dengan cepat mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya. Beberapa ikan cana asiatica yang kurang bermental sangat rentan dengan kondisi lingkungan baik akibat perubahan kondisi suhu air atau yang lainnya. 3. Warna. Sebenarnya warna pada ikan asiatica ini tidak begitu bervariasi. Warna pada jenis ikan asiatica cenderung bergantung pada jumlah sebaran white spotnya. Semakin padat sebaran akan tampak semakin baik dalam mendukung bar yang terdapat di tubuh cana ini. Kepadatan sebaran white spot termasuk dalam salah satu kriteria penilaian kontes pada kelas cana asiatica west. Untuk itu tampilan bar dan bintik mutiara dari ikan cana asiatica sebaiknya harus ditunjang agar bisa terlihat tajam. Selain dengan pemberian nutrisi makanan yang tepat, seorang kiper harus jeli dalam menggunakan background dan pasir malang yang ditempati cana asiatica ini. Kepekatan warna dapat dipengaruhi dengan menggunakan background yang gelap, sementara untuk bagian bawah substratnya bisa dengan pasir malang merah yang dimix dengan sedikit pasir putih. 4. White spot. White spot dalam istilah di sini bukan merujuk pada suatu jenis penyakit yang diakibatkan jamur yang menyerang kulit ikan hias. Pada umumnya white spot yang dimaksud adalah bintik-bintik mutiara kecil pada ikan cana yang merupakan salah satu ciri khas jenis ikan cana asiatica west. Karena itu saat hendak membeli jenis ikan asiatica penting untuk memperhatikan kondisi white spot yang terdapat pada ikan cana tersebut. Dengan bakat dasar white spot yang banyak dan merata, maka untuk progres pengoptimalannya bisa dengan pemberian nutrisi makanan yang tepat. Pertumbuhan dan pewarnaan pada ikan asiatica west bisa didorong dengan jenis makanan yang mengandung nutrisi protein tinggi. Jenis makanan tersebut dapat diperoleh dari cacing tanah, salah satu jenis pakan alami yang sangat potensial untuk ketahanan, pertumbuhan tubuh, sirip ataupun ekor. Berikut pewarnaannya. Dengan pola diet teratur yang divariasi pakan pelet premium blue atau mix, pakan cacing tanah dapat melahirkan warna yang kuat pada cana asiatica west. 5. Anatomi cana asiatica west. Pure yang baik harus memiliki kelengkapan anatomi tubuh yang sempurna. Di setiap bagian tubuh ikan cana tidak mengalami cacat baik luka atau sobek pada bagian sirip, kulit ataupun lainnya. Selain itu untuk bentuk tubuhnya juga harus proporsional, tidak kekurusan ataupun kegemukan. Keseluruhan performa ideal dari ikan cana asiatica bisa terbentuk dengan pola diet makan yang seimbang. Ditambah juga harus dibarengi dengan aktivitas gerak yang banyak. Untuk itu sebaiknya dalam akuarium perlu dilengkapi dengan aerator. Baik tubuh,
Sirip ataupun ekor ikan kana asiatica yang dalam akuarium akan lebih aktif bergerak, melawan tekanan arus yang dihasilkan dari alat aerator tersebut. Demikian paparan sekilas mengenai hal-hal penting dalam perawatan ikan Channa asiatica West sesuai kriteria standar kontes. Semoga bermanfaat.